baru aja nih kita berlalu dari minggu kemarin kita udah ngomongin tentang reaksi internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana? Masih pada bisa nginget-nginget nggak? Negara mana sih yang ngakuin kemerdekaan Indonesia? Coba saya mau tes. Yang pertama apa? Oke, iya pintar. Yang pertama adalah Palestina. Yang kedua iya betul Mesir guys. Yang ketiga guys, what? India. Oke, great. Yang keempat Australia. Keren. Dan yang kelima itu apa guys? Oke, yang kelima itu Vatikan. Ternyata Anda masih ingat semua. Cool. Mantap. Oke, itu kan yang ngedukung. Waktu minggu kemarin tuh saya ngasih tahu kan ke Anda, ngebilangin kalau reaksi internasional itu ada yang ngedukung, ada yang nolak banget juga. Nah, kira-kira siapa sih yang nolak kemerdekaan Republik Indonesia? Siapa sih yang nolak dan gak mau ngakuin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Mana suaranya? Oke, ya, tebakan Anda benar. Kebanyakan ya. Jadi yang nolak kemerdekaan Indonesia itu dan yang gak mau ngakuin kemerdekaan Indonesia itu hanya satu negara guys. Satu negara itu siapa? Dia adalah Belanda. Kenapa Belanda gak mau ngakuin? Karena gini guys, Belanda itu berpikir ketika Jepang bisa dikulahkan ketika Jepang bisa dikalahkan oleh sekutu. Jadi otak saya bekerja terlalu cepat guys, antara dikalahkan sama sekutu digabung menjadi dikuluhkan. Ketika Jepang dapat dikalahkan oleh sekutu guys, dan Belanda itu menjadi salah satu anggota dari sekutu itu, Belanda itu berpikir kalau misalnya mereka itu atau dia itu punya hak yang lebih daripada yang lain. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah jajahan dia dulunya. Jadi karena pernah ngerasa ngemilikin Indonesia gitu ya. Jadi ketika Indonesia ada yang ngambil, terus sekarang udah bisa direbut kembali, maribung rebut kembali gitu. Jadi ngerasa this country is mine gitu. Jadi ngerasa kalau oh bener Indonesia ini punya aku, kata Belanda gitu. Jadi nggak mau nih ngakuin kemerdekaan Indonesia. Enak aja, lu kan masih punya gua gitu. Enak aja lu pengen putus dari gua gitu. Kalau analogi sekarangnya ya. Terus hal-hal yang dilakukan Belanda guys, hal-hal yang dilakukan Belanda untuk menolak kemerdekaan RI itu adalah yang pertama, membentuk nikah. Apa? Membentuk nikah. Pernah dengar? Nikah itu tulisannya NICA, Netherlands Indiscipline Administration. Tuh yang dilakuin sama Belanda. Terus yang kedua guys, Belanda membuat negara boneka. Membuat negara boneka. Penting gak sih? Gaje banget ya. Kenapa boneka? Yang namanya boneka itu kan kesannya lucu-lucu ya. Jadi buat dimainin gitu. Jadi Belanda itu ngebuat negara boneka seolah buat media, buat dia untuk bisa antara orang Indonesia dan orang Indonesia itu diadu domba. Tapi nggak secara kayak divided at impera gitu adu dombanya. Ini lebih ke agak-agak
lucu gitu ya, nggak terlalu frontal, nggak terlalu gimana, cuma dikuasainnya sama Belanda, dikontrolnya sama Belanda, biar orang Indonesia sama orang Indonesia itu pada berantem gitu guys. Tapi nggak kelihatan kalau yang adu dombanya itu sebetulnya otaknya Belanda. Nah itu makanya disebut negara boneka, biar cute gitu maksudnya ini. Terus yang ketiga guys, hal yang dilakukan oleh Belanda adalah membebaskan interniran. Interniran ya, bukan Inter Milan. Interniran, apa itu interniran? Interniran itu adalah tahanan perang Belanda yang dulu ketika Belanda itu ngelawan Jepang atau ngelawan Indonesia gitu ya, kayaknya sih Jepang sih ya yang terakhiran gitu. Ngelawan Jepang itu terus satria apa sih? Serdadu dari Belandanya itu ditawan atau ditahan. Nah, setelah itu dibebasin tuh orang-orang Belanda yang ditahan sama Jepang atau Indonesia dulu ya, tahanan perang. Terus mereka itu dipersenjatai. Buat apa? Buat ya tentu aja. Buat apa sih namanya? Buat nindas orang-orang Indonesia. Itu yang hal yang dilakuin sama Belanda. Terus mereka juga guys ngelakuin lagi militer, agresi militer 1 dan 2. Agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi militer 1-2 itu guys, yang ngebedainnya apa sih? Kalau agresi militer 1 yang paling mencoloknya, kita bisa ngebedain itu yang paling nonjol gitu adalah penguasaan ekonomi guys. Itu agresi militer 1. Jadi ketika agresi militer Belanda yang pertama itu lebih ke kayak apa ya, kayak perang, tapi perangnya itu lebih nguasain ke ekonomi. Jadi sendi-sendi ekonomi bangsa ini dilumpuhkan dan dikuasai oleh Belanda. Jadi kita rakyat Indonesia tuh nggak bisa gimana-gimana, nggak bisa berkutik karena kita apa sih namanya, tuan-tuan kita itu pemilik-pemilik segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi, sangkut pautnya dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu dikuasai sama Belanda gitu. Nah dan yang kedua guys, yang paling nge-hype-nya, yang paling viralnya dari yang agresi militer kedua adalah penculikan Soekarno-Hatta. Nah, jadi penculikan Soekarno-Hatta itu ada di agresi militer kedua. Sampai sana bisa dipahamin? Bisa ya harusnya. Kalau nggak bisa ya maafkan. Gitu. Nah terus kan Anda udah tahu nih, yang dukung ada 5 kayak balon, yang nolak yang nolak ada 1 kayak kamu. No, bukan nolak aku ya, nolak dia tapi. Jadi yang dukung itu 5, yaitu Palestina, Mesir, India, Australia, Vatikan. Itu yang dukung, dan yang nolak Belanda. Oke. Nah sekarang apa sih PBB? Hello, PBB hello. PBB-nya ngapain aja guys? Padahal kan di antara 5 orang yang ngedukung itu, 5 negara yang ngedukung itu guys, mereka ada juga nih yang memantau tentang agresi militer 1-2 gimana-gimananya, terus ngelapor ke PBB dan lain sebagainya. Ya kan? Ya dong. Terus PBB-nya ngapain aja? Terus PBB-nya ngapain aja coba? Kira-kira kalau Anda menjadi pihak ketiga, tapi bukan penghancur hubungan orang ya, sebagai penengah, apa sih yang Anda lakuin ketika ada 2 orang teman Anda yang lagi pada berantem? Apakah Anda berpihak kepada salah satunya?
atau pura-pura mihak sini, terus pura-pura mihak situ, cari aman gitu. Silahkan Anda pikir sendiri. Jadi guys, PBB itu apa sih namanya? Dia itu satu ya, ngelakuin resolusi gencatan senjata. Ya maksudnya ngebuat gitu, resolusi gencatan senjata. Akhirnya artinya PBB itu ngusahain banget buat kedua negara yang lagi bertikai itu guys, terlebih kepada Belanda yang sering attacking gitu ke Indonesia buat gencatan senjata. Stop, jangan dor-doran gitu. Jadi mereka itu kalau punya senjata ya udah digencet aja deh, nggak usah didorin. Jadi mengusahakan meresolusikan gencatan senjata untuk supaya tidak ada lagi korban baik yang dirugikan dari kedua belah pihak. Karena apa? Karena sebagus-bagusnya yang namanya perang guys, tetap aja dua-duanya rugi sebetulnya kalau kata saya sih. Terus yang kedua guys, yang kedua itu tadi menjadi penengah. Ya aku bisa kelihatan kan, karena nyuruh gencatan senjata juga itu artinya bahwa si PBB ini menjadi penengah. Terus yang ketiga guys, yang ketiga itu membentuk KTN. Membentuk KTN. Apa itu KTN? Waktu lalu kita pernah ngomongin. Lu aja kali. Saya yang ngomongin. Saya pernah ngomong KTN. KTN itu apa? Komisi 3 Negara. Setelah agresi militer kedua, diadainnya itu KTN itu. Ketiga negara itu siapa aja sih? Ada Belgia, ada Amerika, ada Australia. Nah, masih ingat nggak? Coba saya mau tanya nih. Anda silahkan jawab di dalam hati sendiri ya. Siapa orang Australia yang menjadi delegasi Indonesia, yang ngewakilin Indonesia di KTN? Ayo, masih inget nggak? Nanti Anda jawab ya pertanyaan itu di pertanyaan tugas nanti. Saya mau tahu, tapi Anda harus jujur, jangan nyontek. Oke, terus yang keempat. Yang keempat itu membuat UNCI. UNCI. Kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. Pasca agresi militer Belanda kedua. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB sebagai penengah untuk sebagai respons proklamasi kemerdekaan RI. Terus kita ngutus Mr. L.N. Palar. L.N. Palar, iya, menjadi wakil tetap Republik Indonesia, berperan memperjuangkan agar Indonesia diakui dunia, bahwa Indonesia diakui negara internasional bahwa dia itu udah merdeka. Dan akhirnya guys, it works. Jadi Indonesia itu diakui dan masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Itu buah dari perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh Mr. L.N. Palar. Keren ya Mr. L.N. Palar ya. Dan yang lebih keren lagi adalah saat itu para pejuang dan founding father kita yang benar-benar ngusahain kemerdekaan untuk kita. Nah, sekarang Anda terlebih sebagai generasi penerus, apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk masa depan negara ini? Kalau para pejuang lalu itu berdarah-darah mempertahankan rakyat, mempertahankan tanah, air, udara, sampai berdarah-darah agar kita tetap menjadi pemilik dari negara kita yang tercinta ini.
sekarang apa usaha Anda? Jadi gini guys, ingat ya, kayak di lagu apa sih kebangsaan itu, lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, gitu kan? Jadi yang harus dibangun itu adalah jiwa Anda dulu guys. Anda harus mempunyai jiwa yang sehat, pemikiran yang sehat, jiwa yang cerdas, pemikiran yang cerdas. Pokoknya dalemannya dulu guys. Anda harus install dulu segala-segala yang positif. Untuk apa? Untuk badan. Untuk badan kita biar tetap keluarnya hal-hal yang positif demi Indonesia Raya. Oke guys, segitu aja mungkin untuk pembelajaran kali ini. Jadi ya gitu. Intinya gaje kan? Ya gitulah intinya, Anda harus tetap berpikir positif, Anda harus tetap belajar dan terus belajar, mengupgrade diri untuk siapa? Untuk Indonesia Raya, agar kita kembali meraih kejayaan. Kembali ke Indonesia menjadi raya. Oke. I think kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, di minggu berikutnya, dan stay happy and keep health. Dan ingat, jangan pernah membuang-buang waktu Anda, karena waktu itu gak akan pernah kembali. Anda jangan sampai menyesal. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah investasi di masa depan. Oke guys, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.